Yo, halo. Kali ini saya mau bahas nasib dari handphone yang dulu diobral banget harganya. Tapi ternyata sekarang masih lumayan menarik, khususnya untuk segi fungsionalitasnya. Ya, ini dia Advan HP Online. Handphone KaiOS pertama dan masih jadi satu-satunya yang resmi dan pernah dijual di Indonesia. Handphone ini rilis sekitar tahun 2020, berarti 4 tahun yang lalu, dengan harga yang memang udah cukup terjangkau saat itu, sekitar 400 ribuan rupiah. Tapi pas saya beli ini sekitar tahun 2021, itu udah turun setengah harga, jadi 200 ribuan. Bahkan waktu itu sempat ada yang jual 100 ribuan aja. Entah emang nggak laku atau mau cepet habisin stoknya tuh. Handphone ini hasil kerjasama antara Advan dengan Indosat Ooredoo untuk menghadirkan handphone 4G yang murah biar bisa dinikmati berbagai kalangan. Dan dengan dukungan KaiOS juga bisa memiliki berbagai fitur atau aplikasi kekinian. Dengan harga yang murah, memang kelengkapannya juga biasa aja ya. Cuma dapat unit handphonenya, terus dapat kartu M3 bundlingannya, dapat kertas-kertas panduan sama garansinya, terus untuk baterainya masih bisa dilepas pasang dengan kapasitas 1500 mAh. Dan adaptornya ini punya output 5V 0,5 ampere yang colokannya micro USB. By the way, unit saya ini memang sengaja dijadikan koleksi ya, makanya masih mulus banget nih. Tempelan layarnya aja masih ada, tapi dikletek aja. Secara desainnya jujur aja, kelihatan biasa gitu ya, agak bikin ngantuk. Bentuknya ngebulet-bulet, bobotnya emang ringan, keypadnya ini gede-gede, tapi saya rasa masih kurang enak gitu. Untuk kualitas bahannya ini pakai plastik yang agak tipis, jadinya kurang solid. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga murah kan? Terus untuk pilihan warna, ada yang hitam dan ada yang putih. Saya waktu itu pilih warna hitam, soalnya kalau yang putih itu bakal cepet kotor. Apalagi ini finishingnya doff. Oh iya, ini udah lumayan lama sih nggak dinyalain. Jadi coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Advan HP Online. Untuk tampilannya ini memang nggak terlalu banyak kostumisasi ya, lebih ke KaiOS gitulah. Tapi untuk performa navigasi di menunya ini ya cukup lancar. Kalau dibilang speknya tinggi sih nggak juga, masih standarnya handphone KaiOS. Oh iya, buat yang nanya-nanya apakah ada wifi-nya, bisa buat hotspot atau enggak, bisa buat tethering atau enggak, ya ada dan bisa cuy. Jaringan di handphone ini juga udah 4G, jadi lumayan lah kalau mau dijadiin MiFi. Cuma ada catatan nih, handphone ini kan bundlingan Indosat. Nah, slot SIM satunya ini memang khusus untuk kartu SIM Indosat aja. Kalau SIM 2 sih bebas. Nah, masalahnya jaringan 4G-nya itu cuma bisa untuk di SIM 1. Tapi tenang, masih ada solusinya kok. Bisa pakai custom ROM untuk masalah itu. Memang sedikit ribet harus flash handphonenya. Tapi saya jamin setelah pakai custom ROM ada beberapa manfaat lain yang didapat. Terus custom ROM-nya juga nggak yang aneh-aneh dan nggak banyak bug yang ngeganggu banget. Nah, untuk dukungan aplikasinya, ini yang mungkin jadi nilai lebih dari handphone ini untuk sekarang. Memang, kalau dibandingkan smart feature phone yang ber-OS Android, aplikasi di KaiOS ini lebih terbatas. Tapi kalau dibandingin dengan yang harganya nggak beda jauh saat itu, contohnya Andromax Prime atau Evercost i2, untuk saat ini, saya rasa Advan HP Online masih lumayan bisa bertahan di tengah gempuran aplikasi yang menaikkan minimum versi OS-nya. Contohnya kayak WhatsApp nih, masih support ya secara bawaannya. Untuk buka Facebook bisa, sekarang scrollnya nggak pakai kursor gitu, udah cukup enak lah. Buat nonton video di YouTube juga masih bisa loh. Lumayan lah, walaupun buat nonton masih kurang nyaman, setidaknya buat dengerin musik atau podcast streaming gitu di YouTube bisa. Terus buat jalanin Google Maps masih bisa, tapi memang lambat gitu. Dan fitur voice assistant-nya juga masih lumayan buat ngasih perintah tanpa banyak buka menu atau tekan-tekan tombol lagi. Buka YouTube. Ya ada aja lah kurangnya, khususnya kayak WhatsApp yang sebenarnya nggak bisa buat nelepon. Tapi kayak yang udah saya bilang tadi, kalau udah pakai custom ROM, fitur telepon di WhatsApp itu jadi bisa. Kecuali video call ya, tetap nggak bisa nih.
Jadi intinya, aplikasi yang dulu sampai sekarang itu masih bisa dipakai di handphone ini. Dan kalau mau dapat fitur yang lebih, ya pakai custom ROM. Menurut saya handphone ini masih lumayan ya, khususnya yang butuh handphone, yang cuma bisa buat WhatsApp, chattingan, atau teleponan aja, terus yang nggak bisa buat pinjol atau hal-hal sejenis gitu. Ya kasih ini aja, biar aman. KaiOS memang bener-bener terbatas banget aplikasinya, kayak kebanyakan aplikasi indie, bukan dari perusahaan yang besar. Dan beberapa aplikasi tadi aja yang menurut saya lumayan. Tapi setidaknya masih bisa lah. Kalau untuk smart feature phone lain yang pakai motor Droid atau base Android, itu kan udah bener-bener nggak support lagi secara bawaannya. Kecuali di custom ROM juga. Dan custom ROM-nya pun ada aja bug yang cukup ngeganggu, belum stabil gitu. Contohnya OS Android Marshmallow di Andromax Prime. Nah, kalau buat main gamenya, aduh, KaiOS itu nggak seajaib smart feature phone yang pakai OS Android, yang bisa mainin game GTA San Andreas. Karena game-game KaiOS itu bener-bener kurang, sama game-game Java aja menurut saya masih kalah. Jadi jangan terlalu berharap lah sama handphone ini, kalau niatnya buat main game, bahkan game-game Java, bawaannya nggak bisa. Ya, walaupun di KaiOS itu ada semacam emulator, contohnya buat main Game Boy atau Game Boy Color, tapi performanya masih agak kurang, nggak kayak di motor Droid. By the way, untuk emulator itu, aplikasinya di luar dari store ya. Jadi KaiOS itu ada semacam toko aplikasinya yang bernama KaiStore. Itu mirip kayak Play Store kalau di Android. Dan memang secara bawaan, aplikasi yang bisa diinstal itu cuma dari KaiStore. Nah, lagi-lagi, kalau udah pakai custom ROM, kita juga bisa ngebuka akses untuk menginstal aplikasi di luar dari KaiStore. Cuma tetap aja nih, komunitas dari KaiOS itu kan masih agak kurang. Jadi aplikasi di luar store-nya pun tetap sedikit, masih terbatas ya. Selain itu, custom ROM di handphone ini juga punya sejenis tweak gitu. Dan ada kayak custom recovery-nya juga loh. Keren sih, cuma ya tetap aja terbatas pemakaiannya. Nah, setahu saya, di grupnya tuh ada beberapa developer hebat yang oprek-oprek handphone ini. Bahkan ada yang coba buat ubah OS di handphone ini jadi Android. Tapi sayangnya, entah alasan apa proyek tersebut sampai sekarang belum kelihatan hasilnya secara rilis publik. Mungkin memang susah juga, belum dapat bahan yang pas atau ada kendala gitu. Ya sayang banget sih, handphone ini sekarang udah berhenti diproduksi dan dijual secara resmi. Yang jual bekasnya pun udah cukup jarang, kalaupun ada harganya masih lumayan. Terus kalau ngomongin penyakit di handphone ini, kebanyakan karena udah umur pemakaian. Itu ada di layar yang muncul garis-garis dan masalah di baterainya juga. Tapi kalau nggak dipakai-pakai mah ya masih aman kayak punya saya ini. Sebenarnya kalau handphone Advan HP online ini masih diproduksi dan dijual resmi, atau ada seri lanjutannya lah, bisa aja nanti bakal makin banyak pengguna dan banyak juga orang-orang Indonesia yang jago oprek-oprek buat oprek handphone ini. Kan bakalan bermunculan tuh developer buat ngembangin aplikasi, bikin custom ROM lain, atau tips and trick lainnya. Menurut saya handphone kayak gini tuh masih cukup banyak loh peminatnya. Entah itu buat handphone kedua atau kesekian, atau emang buat detok kecanduan smartphone. Ya semoga aja ada lagi nih smart feature phone KaiOS yang murah dan resmi di Indonesia. Oke, jadi itulah handphone KaiOS satu-satunya dari merek lokal yang pernah ada, yaitu Advan HP Online. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.